penulisan artikel di media massa Sabtu 26 September 2020 segera dimulai. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Kasihku Kurikulum Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Bapak narasumber penulisan artikel ini, yang kami hormati Bapak Korwil Dindipura Kecamatan Pejabaran, yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Pejabaran, segenap peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara pelatihan di SMK Negeri Pejabaran ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat salam dialogah kita sanjungkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan syafaat besok di yaumul kiamat. Berkenan kami menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Sebagai acara pertama, pra-acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai pra-acara kedua, pembacaan doa. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, laporan ketua panitia penyelenggara. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat adalah acara inti penyampaian materi pelatihan. Pra-acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Marjani dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Depan sini Pak Arno, masuk depan Pak Arno. Depan di situ. Indonesia kebangsaanku,
Sebagai acara yang kedua adalah pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Heru Mulyawan SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita mengajarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan lancar dan mendapat berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pelatihan penulisan artikel di media massa. Kami mohon kiranya acara ini selalu dalam ridho-Mu. Ya Allah, Rabb yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan selama mengikuti pelatihan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pelatihan ini, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara sosialisasi penulisan artikel ilmiah pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Sebagai acara yang kedua, laporan Ketua Panitia Penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Purnomo SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris PGRI Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati Kepala atau Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga Kecamatan Pejawaran, hadir secara pribadi di hadapan kita semuanya. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 SMK Negeri Pejawaran serta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Yang saya hormati pengurus PGRI Kecamatan Pejawaran. Yang saya hormati Bapak Ibu
sekaligus peserta penulisan artikel yang dilaksanakan pada hari ini. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dikumpulkan, diatur oleh Allah untuk berkumpul di ruangan aula SMK Negeri Pejawaran. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan penulisan artikel, baik nanti artikel ilmiah maupun artikel ilmiah populer, yang pada hari ini kita bekerja sama dengan Radar Banyumas. Jadi saya ucapkan terima kasih media massa daerah, dalam hal ini Radar Banyumas, bekerja sama dengan PGRI Cabang Pejawaran sehingga terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari SMK yang dikoordinir oleh kepala sekolah, dalam hal ini di lapangan oleh Pak Islahuddin. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya, barangkali dalam kegiatan pagi hari ini tentu ada hal-hal yang tidak pas dan sebagainya. Saya mohon maaf atas nama pribadi maupun panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kegiatan ini kita sudah lakukan izin ke pihak Satuan Tugas atau sekarang Satgas COVID-19 Kecamatan Pejawaran kepada Koramil maupun pihak Forkopimda. Itu surat pemberitahuan sudah kita layangkan atau kita kirimkan kepada yang bersangkutan. Tentu Bapak Ibu, kegiatan ini tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ketat, yaitu cuci tangan, jaga jarak, begitu, kemudian pakai masker. Karena bagaimanapun juga kita berdoa mudah-mudahan tidak ada klaster terkait dengan kegiatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan doa tadi dikabulkan Allah sehingga kita tetap sehat, selamat, dan mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kegiatan ini itu nanti kita menggunakan pola in, on, dan in. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita ada pendaftar yang melalui pendaftaran mengisi di tautan atau link yang dikirimkan, diposting oleh pengurus, itu ada 74 sampai dengan tadi pagi saya cetak itu 74 pendaftar. Adapun yang offline itu saya belum mendapatkan laporan, tapi dengan melihat situasi yang ada maka target peserta 100 insya Allah terpenuhi, karena kursi ada tambahan tadi dari beberapa teman SMK menambah di belakang, walaupun di depan ada 1-2 yang masih belum ditempati. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa kegiatan ini itu endingnya adalah untuk kegiatan profesi Bapak Ibu, karena organisasi PGRI itu untuk organisasi profesi. Nah, kegiatan ini kita menjembatani untuk bisa melakukan publikasi ilmiah, yaitu penulisan artikel maupun artikel ilmiah populer. Dengan narasumber, kita punya 4 narasumber. Narasumber yang pertama semuanya berasal dari PGRI, dan yang satu adalah dari koran harian Radar Banyumas. Itu insya Allah dari pimpinan redaksi ya Mas Saskim ya. Ya, terima kasih. Insya Allah nanti hadir di tengah-tengah kita. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, prosedur dan lain sebagainya bisa dimuat di media massa. Itu insya Allah difasilitasi dari Radar Banyumas. Itu nilainya paling tidak di buku 4 itu, kalau di artikel ilmiah populer 1,5, tapi kalau di jurnal ilmiah nanti nilainya 1.
Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Jadi narasumbernya satu dari PGRI Provinsi, dalam hal ini adalah Bapak Doko Harwanto, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Kemudian dari pengembangan karir, pimpinan daerah PGRI Kabupaten Banjarnegara, Bapak Subiarto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Ini beliau sudah golongannya dalam 4C. Kalau Pak Doko dalam proses menuju 4C. Kemudian yang ketiga adalah dari PGRI Kabupaten, juga Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten, Ibu Parijem, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Insya Allah dalam proses 4C Ibu Parijem. Nah, kita doakan mudah-mudahan seperti Pak Subiarto. Nah, kemudian yang satu adalah dari pimpinan redaksi Koran Harian Radar Banyumas. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon nanti kepada pimpinan daerah untuk berkenan membuka kegiatan penulisan artikel kerjasama PGRI Cabang Pejawaran dengan Koran Harian Radar Banyumas. Terima kasih. Demikian tadi laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua PGRI Cabang Pejawaran kepada yang terhormat Bapak Budiadi SPD MM, dipersilakan. Mohon maaf saya lepas main katon bagusnya karena wartawan sekarang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, di pagi ini mudah-mudahan sampai kegiatan ini selesai kita semua sehat. Yang utama kita berdoa mudah-mudahan lancar, tidak ada COVID yang hinggap di SMK ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk umat nanti yang akan mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Kepala Didikpora Kabupaten Banjarnegara, sekaligus beliau Ketua Kabupaten PGRI Banjarnegara. Yang saya hormati Kasih Kurikulum Didikpora Kabupaten Banjarnegara, beliau juga Sekjen PGRI Kabupaten Banjarnegara, Bapak Sunarto MPD. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Pejawaran, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur, terima kasih. Yang saya hormati Korwil Didikpora Kecamatan Pejawaran, hadir secara langsung Bapak Dalimin SPD. Yang saya hormati segenap pengurus PGRI Cabang Pejawaran, yang saya banggakan juga semua anggota PGRI Kecamatan Pejawaran. Alhamdulillah, meskipun awal ide gagasan kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini harap cemas ia bisa terlaksana apa tidak, tapi ternyata melihat antusias peserta hari ini luar biasa. Pak Narto, perlu saya sampaikan, saya selaku Ketua PGRI perlu menyampaikan, tugasnya ya mandang pamer ya ora apa-apa. Inti dari tujuan kami menyelenggarakan kegiatan ini, Pak Narto, terus terang kami membantu Didikpora. Saya yakin ini kegiatan ini kan mestinya menjadi kewajiban
Didipora untuk menyelenggarakan diklat, tapi kita dengan antusias dan ikhlas untuk menyelenggarakan sendiri. Kenapa? Bincang-bincang kami dengan semua anggota, sebenarnya kami sangat berharap ada kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan diri, karena di Bejawaran ternyata banyak sekali teman-teman yang masih pada proses untuk naik tingkat. Sehingga kalau kami hanya menunggu program yang diselenggarakan oleh Didipora, pemerintah daerah, saya yakin dan kami tahu anggaran untuk ke situ sangat terbatas. Apalagi suasananya seperti ini, banyak anggaran yang termakan oleh COVID. Nah, salah satu komitmen kami di awal pada saat kami terpilih menjadi pengurus, kami akan mengawal program visi misi Didipora dan juga program dari PGRI Kabupaten Banjarnegara. Ini salah satu komitmen kami, Pak Narto. Kemudian berikutnya juga perlu saya sampaikan, Pejawaran itu sudah terbiasa dengan solidaritas, Pak. Jadi tidak hanya sekedar slogan saja. PGRI, hidup PGRI, mari kita gelorakan ya. Semangat bisa ya? Mohon waktu sebentar. Kalau saya katakan hidup PGRI, hidup dengan mengepalkan tangan. Kemudian solidaritas, yes. Nanti hidup PGRI 3 kali ya. Hidup PGRI, hidup PGRI, hidup PGRI, solidaritas, yes. Insya Allah tidak hanya diucapkan saja, Pak Narto. Ini nanti juga mungkin bisa disampaikan oleh Pak Nur selaku kepala Didipora yang utama. Mungkin hanya di Pejawaran yang guru-gurunya itu sangat peduli dengan fasilitas yang mestinya harus dicukupi oleh pemerintah daerah atau negara. Termasuk kami setelah terpilih kemarin menjadi pengurus, kami komitmen untuk mengoptimalkan aset ini, Pak Narto. Tanah yang ditempati oleh Didipora Korwil dalam hal ini juga dulu sejarahnya barangkali teman-teman yang masih muda, guru muda mungkin tidak tahu, ini statusnya milik PGRI. Nah, dulu cara perolehannya iuran, urunan, alhamdulillah terwujud. Setelah terbeli tanah dilanjutkan dengan proses pembangunan gedung. Saya kira mungkin tidak ada, mungkin di kecamatan lain Pak Narto ada ya. Guru milu bangunakan kantor sing kudune jane sing gawe pemerintah daerah, ini kan luar biasa. Termasuk juga sampai sekarang kami mengapresiasi teman-teman yang manakala naik tingkat syukuran kok kenapa mari kantor, tapi bukan wujud gratifikasi mudah-mudahan, karena tujuan kami mencukupi apa-apa yang dibutuhkan oleh Korwil sebagai kepanjangan tangan dari Didipora. Jadi motivasinya itu, Pak Narto. Termasuk yang terakhir ini sedang proses pembangunan, PGRI sedang membangun hasil dari iuran teman-teman. Terus terang saya sampaikan yang mengawali ide itu teman-teman yang PNS baru. Saya katakan PNS baru, bukan CPNS karena sudah PNS. Kemudian ditindaklanjuti oleh K3S, itu juga hasil dari iuran teman-teman guru. Kita wujudkan pembangunan yang terakhir, pembangunan tempat parkir, insya Allah sebentar lagi selesai. Ini komitmen kami, Pak Narto. Jadi kita sungguh-sungguh benar-benar mendukung apa yang menjadi program Didipora juga PGRI Kabupaten Banjarnegara. Harapannya mudah-mudahan dengan semangat kami, kita juga tidak punya ambisi atau tidak punya motif yang neko-neko, tidak, Pak Narto, jangan dimaknai itu, karena kami sudah cukup puas dengan guru di Pejawaran. Insya Allah saya komitmen juga, bukan anak sing sudon ke Pak Budi boleh niat apa ke pamer Pak Benda. Saya komitmen insya Allah kalaupun saya sampai pensiun siap di Pejawaran. Jadi Pak Narto aja kita pengen pindah apa pengen. Alhamdulillah baru 21 tahun hampir di Pejawaran. Kemudian juga ini mumpung ada dari wartawan ini nggih. Meskipun wartawan kok bisa
hubungi wartawan, ceritanya ini jane wartawan ya temani Pak Pur, dan ada yang satu yang memang saya sudah kenal lama dari Radar. Jadi semua teman-teman saya. Jadi Bapak Ibu hari ini aja wani-wani pelipir anak wartawan gitu ya. Aja wani-wani pelipir. Nanti ikuti dengan dari awal sungguh-sungguh ya, sampai selesai aja wani-wani pelipir. Mengko anggar dengan wani-wani aja kaget nek muncul nang koran Radar Banyumas. Nah, alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan Radar. Harapannya mudah-mudahan yang utama nanti endingnya panjenengan nanti di berikutnya sudah ada produk nulis dan bisa tampil di media cetak utamanya Radar Banyumas. Begitu nih? Siap Bapak Ibu? Siap? Ya, jadi insya Allah nanti hari ini Kecamatan Pejawaran utamanya PGRI akan muncul di berita Radar Banyumas atau Suara Merdeka begitu ya. Setidaknya itu mudah-mudahan bisa bukan dalam rangka pamer itu tidak, mudah-mudahan bisa dimaknai ini adalah kegiatan dalam rangka pengembangan diri, meningkatkan kompetensi guru. Itu singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa maksimal. Terima kasih semua peran sertanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI! Hidup PGRI! Hidup PGRI! Solidaritas! Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Sunarto MPD. Kepada Bapak Sunarto dipersilakan. Sudah dipeseni dari BNI seperti itu ya, habis akan ngomong dan setelah ngomong disemprot gitu. Ya saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh teman-teman saya, pengurus PGRI Kecamatan Pejawaran, yang saya hormati Bapak Pembina PGRI sekaligus Korwil Pak Dalimin, teman saya, Bapak Kepala Sekolah SMK yang dalam hal ini sudah memfasilitasi begitu sering kepada teman-temannya di Pejawaran. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih Pak atas fasilitasinya. Mudah-mudahan SMK Negeri Pejawaran semakin berkembang, siswanya semakin banyak, dan partisipasi pendidikan anak-anak di Kecamatan Pejawaran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seluruh teman-teman saya, pengurus PGRI Ranting dan Satgas yang ada di luar yang selalu siaga menjaga keamanan teman-teman guru ya, dari bencana alam dan juga dari kesehatan akhir-akhir ini yang kami banggakan, dan seluruhnya yang hadir termasuk teman-teman wartawan yang sering membantu kami untuk mempublikasikan kegiatan PGRI baik di kecamatan maupun di kabupaten. Radar Banyumas selalu bersama kami. Pertama, mohon izin dari Pak Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara Dr. Andus Nur Tamami MPD tidak bisa rawuh secara pribadi sehubungan hari ini ada acara pelantikan pengurus PMI di kabupaten. Beliau didapuk sebagai wakil ketua PMI Kabupaten Banjarnegara mewakili Bu Amel, ya anaknya Pak Bupati. Itu. Jadi pada kesempatan yang sama niatnya bisa hadir sendiri, tetapi lagi-lagi kali ini juga ada acara yang sama lagi Mbak Putih, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami dari Kabupaten Banjarnegara
mengapresiasi yang setinggi-tingginya Pak Budi dan teman-teman semuanya atas inisiasi ini. Kegiatan pelatihan penulisan artikel di media massa ini membuat saya terenyuh ingat tahun 2000-an dulu ketika kami masih CPNS ya, masih muda-muda ya Pak. Tahun 2000-an kita pernah menyelenggarakan hal serupa semacam ini di SD 2 Karangsari waktu itu. Ya, kami bantu Pak Rijal, Pak Budiati kan lahirnya hampir beriringan sekitar tahun 9, kalau saya di sini 93, Pak Budiati 2000. Ya, sekitar tahun 2000. Dulu mengundang beliau almarhum Bapak Sulistyo juga ya di SD Karangsari 2 waktu itu melakukan hal yang sama semacam ini, di mana PGRI waktu itu belum ada tanda-tanda mengarah kepada berjuang akal sehat. Waktu itu Pejawaran sudah memulainya perjuangan menggunakan akal sehat, yaitu dengan penulisan karya tulis, seminar dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini muncul kembali di bawah pimpinan Pak Budiati. Semoga Pejawaran akan muncul lagi pemikir-pemikir brilian, inovator-inovator yang hebat di tingkat Kabupaten Banjarnegara. Sekarang yang dulu waktu itu masih berjuang dan kita tidak memikirkan apapun, Pak Budi, waktu itu juga kita tidak pernah berambisi jadi apa-apa, tapi nggak tahu karena Allah menghendaki seperti itu. Dari Pejawaran semua ada di Dinas Pendidikan sekarang Kabupaten Banjarnegara, mulai dari yang di SMP Pak Bambang Budi, Kepala SMP Negeri 2 Pejawaran, Pak Suhardi, Kepala SMP Negeri 2 Pejawaran ya. Kemudian dulu pernah Dr. Andes Sukirman, Dr. Sukirman pernah ada di Dinas Kabupaten Banjarnegara selaku sekretaris ya. Kemudian ada saya, kemudian sekarang ada Pak Supriyadi, itu diisi orang-orang Pejawaran semua. Pak Suyati 1 bulan ini masuk memperkuat kami. Artinya produk Pejawaran ini benar-benar diperhitungkan di tingkat Kabupaten Banjarnegara. Belum lagi teman-teman yang mutasi dari Pejawaran ke kecamatan masing-masing, rata-rata mereka di sana menjadi K3S, menjadi pengawas, menjadi guru berprestasi. Itu semuanya lahir dari Pejawaran. Maka di bawah sana, kecamatan-kecamatan kota sana, kalau ada perpindahan guru dari Pejawaran sampai sekarang, pokoknya ya itu calon guru berprestasi, calon bendahara BOS, calon kepala sekolah, pokoknya Pejawaran mesti kanggo. Ya. Termasuk sing biyen bocah jugal banget yang Pejawaran di sana kanggo. Ya, seperti Agus, guru olahraga kita dulu yang dari Kalilunjar itu kan, buat kan di sana kanggo pengurus PGRI loh. Pak Suli, coba bayangkan. Ya, yang di sini ya siapa dia itu nggak terkenal sama sekali, di sana hebat lulusan Pejawaran kan. Ya, ini alhamdulillah hari ini kalau melihat peserta yang hadir, optimis rasanya Pejawaran akan bangkit kembali dari kemarin-kemarin yang menurut kami rodok turu gitu ya, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ini namanya akan kembali pulih, nanti akan penuh gegap gempita dengan kemajuan, terutama di bidang pendidikan. Teman-teman semuanya, yang berikutnya kami sangat apresiatif terhadap kegiatan ini karena dunia modern atau dunia milenial ini itu ditentukan oleh penguasaan media. Maka dalam peribahasa, siapa yang menguasai media, dialah yang akan menguasai dunia. Benar loh ya. Kalau panjenengan pengen jadi presiden, kuasailah media, kon ngabarke sing apik-apik. Kalau pengen jadi ya, ini rencananya ke depan kan ingin menjadi sekjen PBB Pak
presiden kita itu. Kalau bisa menguasai media bisa sangat terjadi. Ya, kemarin sudah pidato yang luar biasa juga, ya seperti itu. Tidak terkecuali penjual online. Kita ini semuanya penjual online ya, termasuk saya. Apalagi Bu Marjani ya. Opo duwene pokoknya dijual online. Ya. Dan itu benar, itu yang akan menguasai dunia secara real di dunia milenial ini. Sehingga sangat tepat kalau kali ini teman-teman mengambil pelatihan ya, kontennya semacam itu. Ya. Nah, ke depan teman-teman, PGRI juga akan memperkokohkan diri dari pusat sampai ranting-ranting harapannya, tapi paling tidak kami dari pengurus kabupaten akan merubah cara perjuangan kami. Cara perjuangannya apa? Dari organisasi ketenagakerjaan kita akan lebih memperkuatkan organisasi profesi. Ya. Ciri-ciri organisasi profesi itu dihuni atau anggotanya itu adalah orang-orang yang profesional. Ya, teman-teman semuanya, kalau kita lihat sejarah, negara-negara yang perjuangannya menggunakan akal sehat, rata-rata sekarang mereka lebih maju dibanding negara-negara yang dulu perjuangannya dengan senjata. Ya. Dulu sering kita ketika tahun 2003 masih sering berkeliling ya, dengan MBS, dengan USAID kita berkeliling ya, dan beberapa teman negara tetangga sering geluwehan seperti ini geluwehan yang dulu pernah kami omongkan tapi sekarang masih sangat mengena di hati ya. Dulu ketika ada pertemuan di Jakarta tentang perkembangan pendidikan, dan di semua negara Asia itu kan ada UNICEF ya. Dulu kita sering berkelakarnya seperti ini ya, hebat kami orang Indonesia dengan titik darah penghabisan. Artinya kita merasa hebat memperoleh kemerdekaan dari bangsa Belanda itu dengan peperangan ya. Dan itu kemerdekaan real menurut kita ya. Tapi teman kita yang dari Malaysia itu mengatakan sederhana sekali, lebih hebat kami itu bisa memperoleh kemerdekaan tanpa setetes darah pun. Coba bayangkan, nah, dipikir-pikir ini sing hebat siapa yang kalau di untung waktu itu tidak ada orang Singapura kalau ngomong semacam itu akan sakitnya itu di sini. Bangsa sebesar ini kita merdekanya itu sampai berdarah-darah. Karena apa? Menggunakan okol. Coba lihat Singapura, negara seperti Brunei, negara seperti, tapi mereka berjuangnya menggunakan akal sehat, menggunakan diplomasi, merdeka juga tanpa setetes darah pun. Dan buktinya dengan pola semacam itu mereka sekarang lebih maju. Australia memperoleh kemerdekaan dengan cara yang sama, dan sekarang mereka jauh lebih maju daripada kita. Jadi pola perjuangan yang berbeda itu akan menentukan masa depan. Sehingga PGRI kita akan mencoba semacam itu. Tidak lagi PGRI ke depan kemudian model perjuangannya menggunakan okol, harus turun ke jalan ya, menggunakan pola-pola yang tidak menggunakan akal sehat. Dulu kan pernah terjadi dulu ya, entah tahun berapa. Misalkan kita akan memperjuangkan nasib sendiri, turun ke jalan, kita kepingin naik pangkat tanpa menggunakan karya tulis. Itu masuk akal enggak sih sebenarnya? Itu sih bener gitu perjuangan, tapi itu ya sama sekali menurut saya nggak masuk akal. Nah ini tanpa harus turun ke jalan, tanpa harus berteriak-teriak munggah pangkat besok ya, itu perjuangan yang menggunakan akal saja seperti ini. Peraturannya semacam itu,
Kemudian organisasi profesi, ya harus karya tulis dong. Ewan dede besok setelah membuat karya tulis semuanya, semua ini do kangelan kabeh. Kami guru-guru itu kalau diperlakukan sama persis seperti dosen, kami kesulitan. Nah buktinya kesulitan ini Pak, kami sudah mencoba berkali-kali. Akan beda kan panjenengan, saya kan berjuang di kementerian, kami kesulitan. Mana buktinya kesulitan? Kami belum pernah membuat Pak. Ya rano sing tinggal diplomasi seperti itu. Ya. Ya, dulu pernah, ya ono gurune, ya ono pengawasnya barang termasuk. Lho kepengen nggak pangkat, kepengen kanu, tetapi berjuang saja, turun ke jalan tanpa karya tulis bisa naik pangkat. Saya dulu pernah menambahi, ya nek perlu perjuangannya jangan pakai karya tulisnya, gue prepare kan cukup nggak pangkat gitu. Seperti itu nggak masuk akal. Nah, ini perjuangan-perjuangan yang semacam itu kita akan mencoba mengalihkan strategi kita agar menjadi orang-orang yang profesional. Ya, kita berjuangnya nggak harus bumiak-bumiak, nggak harus rame-rame turun ke jalan di modulnya, tapi kita menggunakan diplomasi. Teman-teman, kalau turun ke jalan menggunakan okol itu hanya ada dua kemungkinan, ya, sebagai winner nek dong bejo, atau sebagai loser kalah. Hanya itu aja, menang dan kalah. Tetapi kalau kita menggunakan diplomasi, teman-teman semuanya, tidak mungkin kita kalah 100%. Tidak mungkin. Itu kehebatannya. Ibarat sepak bola ini, nah, ya. Yang namanya menang itu ya ora kudu 5-0. Yang namanya menang perjuangan itu ya 5-4 itu yang menang gitu. Jadi sana juga dapat nilai, kita juga dapat nilai gitu. Coba perhatikan teman-teman semuanya, kalau kita berjuang dengan cara diplomasi, contoh kesejahteraan teman-teman sekarang tunjangan fungsionalnya belum begitu tinggi. Kalau perjuangannya udah dulu, pokoknya harga mati, sebenarnya seperti harga mati ya. Kalau harga mati sungguhan, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau perjuangan di diplomasi, ya udah mau apa? Kalau sekarang pemerintah nggak dapat, udahlah, serupiah lah, yang penting ono lah. Dapat, sana dapat nilai 4, kita dapat nilai 1, lumayan, bisa merasakan kenikmatan gitu. Ya, intinya seperti itu. Tapi kalau modelnya bertempur, ya tadi winner atau loser, hanya itu aja. Tapi kalau model diplomasi, mesti city eding. Ya, udahlah, sekarang sementara seperti ini dulu lah teman-teman ya, sambil menunggu kekuatan pemerintah. Ya. Nanti kalau pada saatnya pemerintah sudah dapat, nanti akan kita tingkatkan. Pasti akan seperti itu. Jadi kita tidak akan kalah 100% kalau perjuangannya menggunakan akal sehat. Ya. Teman-teman semuanya, PGRI ke depan, ya PGRI ke depan, kita juga harus memperjuangkan marwah atau kewibawaan PGRI itu. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Budi, saya dulu ikut Pak Budi, ikut urunan itu bangun apa KUPT, zamannya Pak Agus Samsudin, masih ingat ya, beli tanah, kemudian membangun, ya pokoknya dulu sampai berapa bulan begitulah kita dipotong, ya kita ikhlas, dan itu ciri khas kita, ya ciri khas kita sampai bangun dinas pendidikan itu ya. Tapi itu dulu kita ditertawakan teman-teman semuanya. Karena apa? Kita model perjuangannya seperti itu Pak. Kita kalah 100%. Ketika membangun dinas pendidikan kabupaten itu, yang dulu rencananya untuk apa ya? Masjid atau apa itu ya? Kita dipotong ya Pak ya, 100.000 berapa kali gitu. Kita diketawain oleh orang Bapeda, oleh orang dinas-dinas lain. Hebat ya dinas pendidikan, bisa bangun apa? Dinas bisa membangun kantor sendiri dengan urunan, dan mereka ngomong seperti itu, menertawakan, sinis gitu. Karena apa? Paling-paling dinas pendidikan baru bisa gawe SPJ kayaknya loh.
Seperti itu. Ya. Kenapa? Dinas-dinas lainnya itu dibangunkan oleh pemerintah. Itu. Punya telusur kenapa teman-teman? Ternyata memang kita tidak pandai berdiplomasi di Bapeda, di Dewan. Kita tidak pandai waktu itu. Jadi ketika minta bantuan selalu kalah, adu-adu argumentasi dengan anggota Dewan. Selalu kalah, sehingga orang tahu dibangun. Akhirnya dengan mengobarkan semangat perjuangan solidaritas, kita urunan. Gitu. Ya. Dan akhirnya banyak Pak Budi yang tidak hanya kecamatan Pejawaran, ternyata sekarang teman-teman pengurus PGRI sedang memperjuangkan sertifikat untuk menjadi hak guna bangunan mungkin nanti, ya, karena tidak mungkin menjadi hak milik. Hak milik itu hanya satu orang, kalau rame-rame paling pol nanti yayasan yang bisa memiliki tanah itu, sehingga seandainya nanti tanah itu milik PGRI, sebaiknya kami sarankan di atasnamakan yayasan PGRI. Karena kalau atas nama perorangan tidak bisa waktu itu peraturan pertanahnya semacam itu. Di Kecamatan Mandiraja, Ponorogo, Bawang, semuanya ternyata milik PGRI itu. Ya. Jadi PGRI itu kaya raya, anggotanya sekepurunan. Ya. Nah, ini kami sedang memperjuangkan agar nanti kita diplomasi sidik lah untuk kantor kabupaten yang dulu kan urunan. Kalau sekarang kita 50-50 lah, ya tidak urunan sama sekali, tetapi juga pemerintah harus ambil di dalamnya. Nanti mudah-mudahan diplomasi kami berhasil. Kemarin maju ke Bupati sudah disetujui untuk rehab yang gedung pertemuan yang besar itu Pak Budi, untuk direhab. Dan nanti kita agak sembodo sidik-sidik itu, kita juga ikut ambil membangun sebagian gedung yang lain. Biar kita berwibawa juga, tidak hanya 100% menerima, tetapi kita berwibawa juga. Nanti kita rembuk, yang penting guru-guru tidak keberatan dan kita semuanya transparan semacam itu. Barangkali seperti itu, dan perjuangan masih berlanjut teman-teman. Ini sekarang sedang berdiskusi tentang perpanjangan masa bakti kepala sekolah, terutama yang SMP. Yang SD sudah, alhamdulillah sudah clear. Untuk SD 3 periode. Ya, kita sudah berhasil. Karena masa nganggu demo kan berhasil gitu aja. Ya. Kemudian ya mudah-mudahan nanti mangsanya Pak Pur CS nanti sudah 3 periode Pak. Mudah-mudahan. Ya. Sebenarnya ini kalau ya tenang deh Pak. Ini yang paling berat di SMP ya. Seperti itu. Kami doakan juga Bupar Pak Budiati yang sekarang sudah magang jadi pendaftar ya, pengawas, mudah-mudahan lolos, kita doakan juga ya. Ini potensi-potensi ada di Pejawaran, mudah-mudahan terus tumbuh berganti, tidak akan kehabisan ya. Kemudian siapa lagi ya sini ya? Bu Suminam, kita doakan juga yang sama ya. Mudah-mudahan lolos juga, dan tidak harus di sini. Ada orang temu lulus kabeh tinggal kabeh gurih temen ya. Ya kok ono sing geser sithik itu ya. Seperti itu. Seandainya lolos semua, tapi kalau tidak ya mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk Kecamatan Pejawaran. Barangkali seperti itu yang menjadi sambutan dari kami ya. Doakan nanti di tahun 2021 mudah-mudahan kami akan setitik demi setitik dari jalur perjuangan itu tidak harus itu terkabul semuanya, tidak. Di 2001 kami targetkan nanti kepala sekolah tunjangannya bertambah, kami targetkan seperti itu perjuangannya di 2021 biar terutama di SD lah kalau di kepala sekolah kok angel pol gitu ya, mungkin karena honornya kurang akeh. Jadi kita perjuangkan Pak Budi di 2021 target perjuangan kita adalah meningkatkan tunjangan kepala sekolah ya kita, tapi PR kami sedikit biar kabul dulu yang gedung dulu ya, gedung karena perpanjangan masa bakti kepala sekolah itu dulu target tahun ini. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Selamat berpelatihan artikel di media massa.
mudah-mudahan tidak hanya piagam yang panjenengan harapkan, tetapi benar-benar saya tulis. Kami mesti tembung Pak Pur. Makan mungkin ditandatangani gue kalau tanda kalau piagam gue. Yang penting ya super piagam itu. Nanti ada hasilnya. Mudah-mudahan seperti itu dan kami ucapkan selamat berpelatihan penulisan artikel di media massa. Mari kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian pelatihan penulisan artikel di media massa PGRI Kecamatan Pejawaran Banjarnegara bekerjasama dengan Radar Banyumas secara resmi dinyatakan dibuka. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.